Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Audi Linsing A dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Angkatan 2020 dengan NIM 20 garis miring 460 645 garis miring TP garis miring 12855. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Effect of Heat Treatment and Lyophilization on the Physical Chemical Properties of Water-Soluble Protein from Silver Crab. Nah, selanjutnya, pada video kali ini saya akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada materials and method, yang ketiga ada result and discussion, yang keempat ada conclusion. Yang pertama kita mulai dengan introduction. Nah, jadi seperti judulnya, research ini tentang ikan silver crab, atau mungkin kita lebih kenalnya dengan ikan mola, yang merupakan ikan air tawar dari Cina. Nah, ikan ini biasanya dimanfaatkan untuk filet dan surimi, lihat nih contoh produk dari silver crab ini. Nah, ada pula nih tujuan dari penelitian itu adalah untuk menginvestigasi dampak apa sih yang diberikan dari water-soluble proteinnya jika diberi perlakuan yang berbeda pada rentan pemanasan 30-80 derajat Celcius pada physicochemical water-soluble protein tadi. Nah, di sini ada 4 physicochemical yang akan diuji. Yaitu ada 4 sifat ya. Yang pertama ada solubility, ada surface hydrophobicity atau SO, ada SH atau sulfhydryl group, terus ada juga SDSPH atau sodium doxylene sulfate polycrylonamine gel electrophoresis. Nah, pokoknya banyak banget ya singkat-singkatannya. Nah, untuk kedepannya mungkin saya akan menggunakan singkatannya aja untuk lebih mempermudah penjelasan. Oke? Nah, untuk yang psikochemical ini akan kita bahas lebih lanjut di result and discussion. Nah, pada penelitian ini, treatment yang digunakan terhadap WSP-nya tadi atau water soluble proteinnya itu ada heat treatment, ada lyophilization. Nah, heat treatment ini ya seperti biasanya ya, pemanasan yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh mikrobia. Dan lyophilization ini contoh itu kata lainnya atau mungkin sebutan lainnya itu adalah freeze drying. Jadi nanti ini semacam salah satu metode pengeringan yang biasa digunakan untuk memperpanjang masa simpan suatu produk gitu. Oke, mungkin kita next ke materials and method. Oke, nah yang pertama kita akan masuk ke materials. Nah, di sini nih ada fresh silver crab, ini ikannya. Nah, ikannya itu kita pakai ikan yang masih fresh gitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa komponen atau senyawa kimia yang bakal kita gunakan untuk menganalisis keempat physicochemical tadi. Ada ANS, ada DCNB, ada trace aminomethane, ada bovine serum albumin, ada SDS, ada EDTA. Jadi teman-teman bisa baca langsung aja apa kepanjangannya. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke method. Nah, di sini ini kita mulai dari preparation of WSP atau water soluble proteinnya. Nah, water soluble proteinnya ini bakal diekstrak dari dorsal muscle dari ikannya. Nah, dorsal muscle ini bagiannya ini nih. Teman-teman bisa lihat kursor saya. Nah, dia itu ada di bagian sini, di dekat siripnya ini. Itu namanya dorsal muscle. Nah, selanjutnya ini nanti bakal dihomogenasi dengan air dingin, terus juga bakal disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 kali gravitasi selama 20 menit pada suhu 4 derajat. Nah, nanti yang dipakai ini adalah supernatannya. Kita lanjut ke lyophilization atau tadi freeze drying. Nah, nanti WPS solution tadi yang udah dibuat di sini bakal digunakan dengan cara disiapkan itu dengan cara ditaruh dulu tuh di stainless steel tray, terus bakal disimpan di tempat yang dingin selama 6 jam, terus bakal dilyofilisasi atau mungkin kita gampangnya bilangnya di freeze drying di freeze dryer selama 24 jam dengan suhunya sama tadi 55 derajat kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke persiapan yang
heat treatment tadi. Nah, tadi kan udah ya lyophilization, nah sekarang yang heat treatment. Nah, WPS solutionnya tadi WSP solution. Mungkin gampangnya WSP aja kali ya, pakai bahasa Indonesia gitu. Supaya mempermudah. Oke, jadi mulai sekarang saya bukan WSP tapi WSP. Oke. Oke. Nah, selanjutnya di sini WSP-nya tadi bakal dipanaskan dari suhu 20 sampai 80 derajat dengan water bath yang bisa mengontrol temperaturnya gitu. Dengan heating rate-nya atau kecepatan pemanasannya itu 5 derajat per menit. Nah, kalau misalnya setiap kali nyampe di suhu yang diinginkan, itu bakal langsung disiram atau didinginkan dengan air dingin atau air es supaya tidak terjadi pemanasan lebih lanjut gitu. Selanjutnya masuk ke protein determination. Nah, kandungan proteinnya ini bakal diuji dengan Biruit method dengan menggunakan bovine serum albumin sebagai standarnya. Selanjutnya kita masuk ke solubility. Di sini untuk menguji solubility-nya tuh WSP solution-nya tadi yang udah di heat treatment bakal disentrifugasi pada kecepatan 10.000 kali gravitasi di suhu 4 derajat selama 10 menit. Nah, yang sudah di lyofilisasi tadi, WSP-nya juga bakal dilarutkan dulu nih di 1 mili air, terus bakal disentrifugasi juga dengan kecepatan waktu dan suhu yang sama dengan yang heat treatment tadi. Nah, selanjutnya total SH group atau sulfhydryl groupnya tadi ini 0,5 mili dari WSP solutionnya tadi bakal ditambahin ke buffer, ke EDTA, EDSDS, pokoknya senyawa-senyawa kimia yang tadi yang ada di materials, teman-teman bisa baca sendiri untuk lebih jelasnya. Dan nanti kalau udah dicampur bakal diinkubasi selama 20 menit pada suhu 40 derajat. Nah, setelah itu bakal diukur absorbansinya pada 412 nm gitu. Nah, terus nanti bakal dihitung dengan menggunakan koefisien yang ada di layar. Tuh. Nah, selanjutnya surface hydrophobicity. Nah, ini WSP solutionnya tadi bakal dicairkan dengan 0,1 m sodium phosphate buffer, terus bakal dibuat beberapa seri konsentrasi, ada 0,125, 0,25, 0,5, dan 0,1 mg per mililiter. Nah, setiap 2 mili dari konsentrasinya itu bakal ditambahin dengan ANS, ditambah juga dengan sodium phosphate buffer juga. Nah, setelah itu bakal disimpan di ruangan yang gelap selama 5 menit. Setelah itu bakal diukur fluorescence intensity-nya dengan luminance spectrophotometer. Kemudian dengan berbagai wavelength-nya tadi ya, ada excitation, ada emission, ada juga yang excitation and emission slit. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca sendiri di PPT-nya. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke yang SDS page. Nah, di sini WSP solution-nya itu yang setelah diberikan perlakuan pemanasan ataupun first drying itu bakal disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 kali gravitasi selama 10 menit. Dan nanti supernatannya itu bakal dianalisis dengan SDX page dengan menggunakan 4% stacking gel and 12% running gel. Dan itu bakal di range gitu markernya dari 14,4 sampai 97 kDa. Yang terakhir nih, ada statistical analysis. Nah, statistical analysis bakal menggunakan SAS atau statistical analysis software. Nah, terus juga setiap percobaan ini dilakukan dengan pengulangan 3 kali. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke results and discussion. Nah, yang pertama itu kita masuk ke yang solubility bagian yang heat treatment. Nah, di sini tuh kalau kita lihat ada grafiknya, dari suhu 20 ke 40 itu remain constant atau kurang lebih itu nggak ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau misalnya dari 40 ke 48 mulai ada nih
perubahan atau penurunan solubility-nya atau slightly decrease. Nah, selanjutnya nih dari 50 ke 52 itu baru ada sharply decrease atau penurunannya secara tajam banget gitu. Selanjutnya dari 52 ke 80 itu ada gradually decline atau ada penurunan tapi yang enggak signifikan banget juga. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang menyebabkan penurunan dari solubility ini adalah karena banyak protein yang terdenaturasi. Nah, dengan terdenaturasi ini dapat menurunkan tingkat kelarutannya. Selanjutnya, kita masuk ke solubility tapi bagian WSP yang di lyofilisasi atau yang di freeze drying. Nah, kita lihat dulu nih yang pertama. Nah, solubility WPS yang awalnya itu sekitar 99%, tapi di lyofilisasi itu WPS yang sudah di lyofilisasi itu sekitar 72%. Nah, dari sini kita tahu kalau misalnya ada penurunan. Nah, kenapa sih penurunan ini dapat terjadi? Nah, penurunan ini dapat terjadi karena berkurangnya interaksi WPS dengan molekul air sehingga dapat mempengaruhi kelarutan dari WPS ini. WSP maksudnya. Saya WSP ya teman-teman, water soluble protein. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa lyofilisasi dapat mengubah dari WSP ini. Salah satunya dari solubility-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke surface hydrophobicity. Ini bagian yang heat treatment. Nah, di sini kita menggunakan ANS sebagai pengujinya. Nah, ada grafiknya juga ya teman-teman, kita dapat lihat di sini. Nah, itu mulai meningkat itu dari grafik 40 sampai maksimumnya itu di grafik 70. Maksudnya 70, 40 derajat sampai 70 derajat Celcius ya. Nah, di sini baru dari 70 ke 80 itu berkurang. Nah, surface hydrophobicity itu meningkat karena terjadinya denaturasi. Nah, kalau protein yang terdenaturasi itu kan pasti kayak bakal ke unfold gitu kan strukturnya. Nah, dari situ makin banyak permukaan-permukaan yang hidrofobik itu terekspos. Jadi, makin naiklah surface hydrophobicity ini. Nah, kenapa di 70 ke 80 itu malah kayak menurun gitu? Karena denaturasi secara lanjut, nah itu akan membuat protein tuh akan akan semacam berkumpul gitu. Nah, jadi kalau udah berkumpul kayak memadat gitu, nanti tuh surface-nya atau ya surface-nya itu kan makin kayak sedikit kan ya, tidak terekspos lagi karena dia tuh kayak semakin rekat gitu. Nah, itulah kenapa dia jadi menurun. Nah, selanjutnya surface hydrophobicity ini yang dari WSP yang di lyofilisasi. Nah, dari sini kita lihat di sini kurang lebih juga sama pakai ANS sebagai pengujinya. Nah, di sini malah dia kita tak ketahui bahwa surface hydrophobicity-nya itu cenderung bertambah drastis dari 20-an ke 300-an. Nah, ini disebabkan karena adanya pendinginan yang membuat protein itu terdenaturasi. Nah, denaturasi itu akan membuka atau mengunfold, kurang lebih sama mengunfold proteinnya. Sehingga makin banyak surface yang terekspos. Nah, dari sini kita juga tahu kalau misalnya rata-rata hydrophobicity yang rendah dengan charge frekuensi yang tinggi akan membuat solubility atau kelarutan protein juga meninggi. Nah, karena di sini kita tahu kalau misalnya solubility-nya itu maksudnya kita tahu bahwa hydrophobicity-nya itu tinggi, maka hal ini juga dapat berkontribusi terhadap rendahnya solubility dari WSP-nya yang dilyofilisasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke total SH group atau sulfhydryl dari perlakuan yang heating treatment atau heat treatment maksud saya. Nah, di sini kita lihat grafiknya juga, dia marginally increase from 40 degree di sini. Nah, tapi di sini juga menurun di suhu 50 sampai 55 derajat. Nah, kemudian baru mulai gradually menurun dari yang 55 derajat ini walaupun nanti dia naik di suhu 70. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini kurang lebih
penjelasannya sama seperti yang tadi. Jadi kalau misalnya protein terdenaturasi itu bakal terjadi unfold gitu dari strukturnya. Nah dari situ banyak SH group yang terkubur atau yang tertimbun di dalam itu jadi kayak terekspos, jadi kayak keluar terbaca gitu dari alatnya gitu kan, dari pengujiannya maksudnya. Nah kalau misalnya yang decrease ini disebabkan karena tadi ada beberapa protein yang menggumpal, jadinya yang SH group itu nggak terlalu terdeteksi gitu. Nah, terus itu juga karena adanya agregasi tadi ya. Kalau pengumpulan itu maksudnya agregasi, sama aja dengan agregasi gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas SH group dari liofilisasi, WSP yang di liofilisasi. Nah, di sini kalau kita lihat yang WSP normalnya itu dia punya sulfur groupnya itu 7,34 gitu. Dengan ini ya, mol per 10 pangkat 5 gram protein. Terus yang kalau misalnya WSP yang diliofilisasi itu, dia malah berkurang jadi 5,98. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kurang lebih penyebabnya dapat disebabkan oleh adanya pembentukan es selama pembekuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke SDS page. Ini bagian yang heating. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya dari 35 derajat sampai 45 derajat tuh electrophoretic band-nya itu gak ada perubahan yang terlalu signifikan gitu loh. Jadi yang terlihat tuh kurang ada. Nah, tapi kalau misalnya di atas 45, kita lihat kalau misalnya electrophoretic band-nya itu malah makin tipis ataupun makin cerah gitu. Jadi kita warnanya kayak semakin pudar gitu lah. Nah, ini mungkin disebabkan karena adanya denaturasi dan agregasi yang intens. Selanjutnya kita ke SDH page yang dia di liofilisasi. Nah, di sini tuh kita lihat ini yang di liofilisasi itu nggak sama dengan WSP yang normalnya tadi. Nah, terus kita lihat juga a molecular weight of 45 kDa was generated after lyophilization. Nah, jadi molecular weight-nya itu digenerasikan setelah di lyofilisasi. Seperti itu. Nah, jadi kita tahu kalau misalnya di sini kita ketahui juga kalau misalnya agregasi itu dari lyofilisasi ini dapat mempengaruhi kelarutan. Selanjutnya kita masuk ke conclusion. Nah, dari sini dari penelitian di atas kita masuk bahwa WSP dari silver cup ini mengalami denaturasi dan agregasi selama proses pemanasan dan proses lyofilisasi atau freeze drying. Nah, di sini dapat ini mengacu atau meningkatkan surface hydrophobicity tapi pengurangan terhadap solubility dan total SH group. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.